Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Jumat 20 Maret 2026, kita akan mengawali hari dengan sejenak merenungkan sebagian dari kesaksian Sabda Tuhan. Bersama saya, Risang Anggoro Eliarso, dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Adapun tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Mari Bertobat, yang didasarkan pada kesaksian akan Sabda Tuhan di dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 10 sampai dengan 16. Sebelum kita membaca dan merenungkan Sabda Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Tolonglah kami, sehingga kami dapat memahami dan menghayati kebenaran sabda-Mu. Tolonglah kami juga, sehingga kami pun dapat memelihara, serta mewujud nyatakan kebenaran sabda-Mu itu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Sebagaimana tadi saya sampaikan, permenungan kita pada pagi hari ini didasarkan pada kesaksian akan Sabda Tuhan di dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 10 sampai dengan 16. Saya akan terlebih dahulu membacakannya untuk kita semua. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan orang jahat, tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau Aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau Aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya, serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup.
Demikianlah kesaksian akan sabda Tuhan menurut penulis kitab Yehezkiel. Diberkatilah saudari-saudara dan saya yang bersedia memelihara kebenaran sabda Tuhan itu di dalam keseharian hidup. Hosiana. Sahabat Petra yang terkasih, pada Kamis malam 12 Maret 2026 yang lalu, sekitar pukul 23:59, Andri Yunus menjadi korban percobaan pembunuhan melalui penyiraman air keras. Peristiwa nahas itu terjadi ketika Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras tersebut sedang dalam perjalanan pulang dari rekaman siniar atau podcast bertajuk Remiliterisasi dan Judicial Review di Indonesia. Belakangan diketahui bahwa pelakunya ternyata adalah 4 anggota Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Tak pelak, percobaan pembunuhan yang dialami oleh Andri Yunus ini mengingatkan kita pada pembunuhan Munir Said Tholib, salah satu pendiri Kontras. Munir dibunuh dengan racun arsenik dalam penerbangan menuju Amsterdam pada 7 September 2004 yang silam. Pelakunya, Polikarpus Butihardi Priyatno, adalah mantan pilot maskapai Garuda Indonesia yang menurut jamak pihak terkait dengan Badan Intelijen Negara atau BIN. Sahabat Petra yang terkasih, hari ini Jumat 20 Maret 2026, Kontras genap berusia 28 tahun. Karena itu, setepatnya lah jika tema kita mari bertobat dan bacaan kita Yehezkiel 33 ayat 10-16 kita letakkan dalam kerangka pertobatan dari pelanggengan dan ketidakpedulian terhadap pelbagai bentuk kekerasan, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang bersimaharajalela di negeri kita, baik di masa lalu maupun di masa kini. Dan dalam hal ini pertama-tama harus dijelaskan bahwa para pakar biblika Perjanjian Lama kerap memandang pasal 33 yang menjadi bahan bacaan kita pada kesempatan ini sebagai poros atau pivot yang menandai perubahan atau transisi nada pesan penulis kitab Yehezkiel. Pasal 1-24 berisi nubuat penghakiman atas Yehuda. Selanjutnya, pasal 25-32 berisi nubuat penghakiman terhadap bangsa-bangsa lain yang bersukacita atas kejatuhan Yehuda. Nah, pasal 33 memang pertama-tama berisi berita mengenai penggenapan nubuat pada pasal-pasal sebelumnya. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Yerusalem memang benar-benar jatuh, bahkan luluh lantak setelah dikepung selama lebih kurang 30 bulan lamanya oleh pasukan Kekaisaran Neo-Babilonia di bawah pemerintahan Prabu Nebukadnezar II. Namun, selanjutnya, pasal 33 menekankan panggilan pertobatan.
Sehingga pasal 34 sampai 39 pun berisi nubuat pemulihan dan pengharapan. Akhirnya pasal 40 sampai 48 berisi visi mengenai bait suci yang baru. Lebih lanjut, perlu juga ditegaskan bahwa kata yang dipilih oleh penulis kitab Yehezkiel untuk merujuk kepada pertobatan adalah kata Ibrani zuv, yang secara harfiah berarti berbalik arah. Ini berbeda dengan kata Ibrani naham, yang secara harfiah berarti menyesal atau merasa sedih. Dengan demikian, penulis kitab Yehezkiel menegaskan bahwa pertobatan yang dikehendaki oleh Allah bukanlah sekadar penyesalan atau perasaan sedih atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masa lalu, tetapi perubahan laku hidup atau lebih tepatnya pembalikan arah hidup. Orang jahat mengembalikan gadaian orang, membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, tidak berbuat curang lagi, dan melakukan keadilan dan kebenaran. Itulah pembalikan arah hidup yang dikehendaki Allah. Dari yang semula melakukan kejahatan dan kelaliman, menjadi menegakkan keadilan dan kebenaran. Sahabat Petra yang terkasih, kembali kepada masalah kekerasan, ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang bersimaharajalela di negeri kita. Setidaknya ada dua bentuk pertobatan yang sungguh mendesak untuk dilakukan. Pertama, pertobatan yang harus dilakukan oleh negara. Ya, negara harus berbalik arah dari kecenderungan untuk melanggengkan impunitas terhadap para pelaku kekerasan, ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Negara harus mengakhiri impunitas. Semua pelaku harus diusut tuntas dan diadili secara terbuka di peradilan umum. Dalam hal ini, kasus Andri Yunus menjadi amat sangat penting. Para pelaku lapangan sudah teridentifikasi, tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Pengusutan harus dilanjutkan sampai mengungkap juga siapa dalang atau aktor intelektualnya. Jangan sampai sekadar berhenti pada pelaku lapangan seperti Polikarpus dalam kasus Munir. Selanjutnya, semua yang bertanggung jawab harus diadili secara terbuka di peradilan umum, bukan di peradilan militer. Hanya dan hanya jika demikianlah negara bisa menunjukkan pertobatannya secara nyata. Dan yang kedua, pertobatan yang harus dilakukan oleh saudari-saudara dan saya sebagai warga negara. Setiap kita sebagai warga negara harus berbalik arah dari kecenderungan untuk tidak peduli, tidak mau tahu, tidak mau melihat, tidak mau mendengarkan, tidak mau membicarakan berbagai rupa kekerasan, ketidakadilan maupun pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan masa kini yang kita anggap tidak berdampak langsung kepada kita. Kita harus peduli. Kita perlu merawat ingatan dan menolak lupa. Kita perlu menunjukkan keberpihakan kita
pada para korban dan penyintas kekerasan, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Setepatnya lah ketika seorang Martin Luther King Jr. menandaskan, "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere." Ketidakadilan di satu tempat adalah ancaman bagi keadilan di semua tempat. Kita boleh merasa tidak ada sangkut pautnya dengan Andri Yunus, Munir, dan para korban yang lainnya. Kita bisa saja merasa aman dan nyaman. Namun, sejatinya itu adalah perasaan yang menipu. Jika keadilan bagi Andri Yunus, Munir, dan para korban yang lain tidak ditegakkan, dan jika impunitas bagi para pelakunya terus dipelihara, bisa saja hari ini, besok, atau mungkin lusa, kita atau mungkin orang-orang terkasih kitalah yang menjadi korban dan tidak mendapatkan keadilan. Oleh sebab itu, marilah kita sungguh-sungguh mencamkan firman Tuhan Allah yang dipersaksikan oleh penulis kitab Yehezkiel. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Sebagai pribadi dan gereja, marilah kita bertobat dari ketidakpedulian dan keinginan cari aman di tengah bersimah-rajalelanya kekerasan, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, sebagai pribadi dan gereja, mari kita menyerukan suara kenabian. Mari kita mendesak negara untuk tidak lagi melanggengkan impunitas. Mari kita mendesak negara untuk menyelesaikan secara yudisial, terbuka, dan adil segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia, baik di masa lalu maupun di masa kini. Mari bertobat. Tuhan Allah menolong kita. Amin. Saat ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, anugerahkanlah kepada kami kegelisahan yang tidak mau diam ketika pelanggaran hak asasi disangkal dan luka para korban dilupakan. Anugerahkanlah kepada kami kegelisahan yang menolak jawaban-jawaban mudah atau setengah kebenaran yang sejatinya menutupi kejahatan, agar kami sungguh berani mencari kebenaran dan berdiri di pihak mereka yang sedang dibungkam. Tuhan, anugerahkanlah kepada kami kemarahan yang kudus, api yang menyala ketika kami melihat ketidakadilan, impunitas yang melindungi pelaku, dan kekuasaan yang menutup mata terhadap penderitaan, agar kami tidak lelah berjalan menuntut keadilan, kebebasan, dan juga perdamaian bagi mereka yang hak-haknya dirampas. Tuhan, anugerahkanlah kepada kami karunia air mata. Air mata bagi para korban yang menunggu keadilan, bagi mereka yang kehilangan rumah, tanah, dan masa depan, bagi bumi yang hutan-hutannya dilukai, dan perigi sungai, danau, dan lautnya diracuni, agar tangan-tangan kami terulur, merengkuh yang remuk, memulihkan yang rusak, dan menjaga kehidupan yang rapuh. Tuhan, anugerahkanlah kepada kami
sedikit saja kebodohan yang ilahi, untuk terus percaya bahwa kebenaran sungguh dapat ditegakkan, bahwa keadilan sungguh dapat dipulihkan, bahwa bumi yang terluka sungguh dapat disembuhkan. Sehingga oleh kasih karunia-Mu kami bertobat. Kami berani memperjuangkan apa yang oleh banyak orang disebut mustahil. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, embun pagi kita pada pagi hari ini, Jumat 20 Maret 2026. Saya Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur mohon diri. Kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa ada beserta kita dan juga orang-orang terkasih kita. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Berkah dalam.